Henry mengendurkan bibir merahnya, tapi bibir keduanya masih terjalin. Ujung jarinya yang ramping menahan wajah kecilnya, dan kemudian menjulurkan ke rambut panjangnya yang murni. Milikku, kau milikku, mengerti? Dimengerti, tapi aku akan menangani sendiri urusan Panji dan Yasmin. Meskipun aku bersamamu sekarang, tapi aku tidak ingin bergantung padamu, aku ingin mandiri. Saya juga ingin menjadi wanita yang Anda kagumi. Henry menatap matanya yang cerah, yang sekarang begitu cerah, dan bersikeras. Dia memiliki sifat keras kepala dan kebanggaannya sendiri, dan seperti kilau es dan salju. Henry mengulurkan tangannya dan perlahan melepas kerudungnya. Dia menunjukkan wajah kecil yang menakjubkan. Dibandingkan dengan penampilannya yang menakjubkan di bar hari itu, dia sekarang dengan lembut bersandar di pelukannya, menambahkan aroma yang sedikit lebih menarik dan menawan di udara. Henry tidak pernah menyangkal bahwa dia juga orang awam, dia menyukai wajahnya, dan dia akan tergerak olehnya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan tatapan ingin menghabiskannya. Tangan kecil Amelia meraih piyama di dadanya, dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Tubuhnya melembut menjadi genangan air dengan ciuman ini. Amelia memeluk pinggangnya yang halus dengan tangan kecilnya. Henry tiba-tiba melepaskannya dan membuka matanya. Sudut mata sipitnya diwarnai dengan warna merah-merah. Henry menatap lurus ke arahnya. Dua nyala api yang melompat di mata sipitnya hampir membakarnya, dan Amelia membenamkan wajahnya yang memerah ke dalam pelukannya. Henry menundukkan kepalanya dan mencondongkan tubuh ke arah bibir merahnya. Amelia menarik bibirnya karena mulutnya mati rasa. Tuan Mahendra, waktunya tidur. Dia mengingatkannya dengan keras. Henry menuangkan tubuh kakunya ke tempat tidur dan melihat lampu kristal terang di atas kepalanya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi sudut mata merahnya, lalu menutupinya dengan selimut. Pergi tidur, selamat malam. Dalam pelukannya, Amelia segera tertidur. Henry mencium Elena tepat di dahinya, mencintainya dengan rasa kasihan dalam wangi tubuh feminin manis Amelia. Telepon berdering lagi, dan itu dari Panji. Henry melirik wajah Amelia yang sudah tertidur, lalu menekan tombol untuk menjawab panggilan. Suara Panji yang akan panik langsung melintas. Amelia, jadi kamu akhirnya menjawab teleponku, aku. Dia sudah tidur, Henry memotongnya. Panji di ujung lain terdiam membeku. Orang bisa mendengar napasnya. Henry dengan santai mengangkat bibir tipisnya. Suara rendah alkoholnya dengan tenang berkata, astaga, Amelia sangat lelah dan tertidur di pelukanku. Saya minta maaf untuk sekarang. Kami berbicara dan tidak mendengar panggilan Anda. Setelah berbicara, Henry langsung menutup telepon. Hari telah berganti. Amelia membuka mata ketika Henry masih tertidur pulas di pelukannya. Amelia bergegas bangun dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Listi. Dan begitu dia tiba di pintu gerbang rumah sakit, dia melihat Yasmin. Wajah Yasmin sangat pucat dan matanya merah serta bengkak. Dapat dilihat bahwa kegagalan pertunangan telah memukulnya dengan keras. Bagaimanapun, dia sudah melangkah menjadi keluarga kaya dengan satu kaki tetapi tiba-tiba ditarik kembali. Amelia, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda tentang Panji. Di mana Anda merayu Panji? Mengapa saya tidak bisa meneleponnya? Yasmin memandang Amelia dengan sangat pahit. Dia tidak bisa menghubungi Panji lagi, dia menjadi gila. Amelia mengerutkan bibirnya. Yasmin, kamu mencari Panji, tapi aku tidak tahu di mana dia. Amelia, jangan berbohong, kamu telah membuat Panji bingung dan membiarkan dia mengabaikanku. Yasmin, aku benar-benar tidak akan berbohong padamu. Ngomong-ngomong, Panji beberapa kali meneleponku tadi malam, tapi aku tidak menjawabnya. Apa? Yasmin membeku. Ketika dia mencari Panji ke seluruh dunia, Panji menelepon Amelia sepanjang malam. Yasmin dengan cepat mengepalkan tangannya,
menekan kuku ke tangannya tanpa merasakan sakit. Ada yang harus aku urus, jadi aku tidak akan menghubunginya. Amelia masuk ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit, Amelia berkabar dengan sahabatnya Usi. Sontak Usi menjawab dengan candaannya. Amelia, jika kamu memprovokasi Yasmin seperti ini, apakah kamu tidak takut dia akan melompat dari jembatan? Amelia menjawab, semoga begitu. Aku sudah lama menunggu hari ini. Yasmin kembali ke rumah dengan putus asa dan menemukan ibunya Yulia. Mah, Panji benar-benar tidak menginginkanku lagi. Dia terpesona oleh pesona Amelia. Saya tidak percaya ini. Saya ingin Amelia mati. Semuanya akan berakhir saat dia mati. Panji akan menjadi milikku lagi. Dia milikku, Mah. Raut wajah Yulia memang sudah memburuk. Sejak Amelia kembali, banyak konfrontasi berakhir dengan kegagalan mereka. Keinginan terbesarnya adalah membiarkan kedua putrinya menikah dengan 4 tetua Yogyakarta. Yasmin akan berhasil, tetapi Amelia telah menghancurkan semua itu. Sekarang Panji sangat mungkin menghidupkan kembali hubungan lamanya dengan Amelia. Dan ketika Amelia menjadi wanita muda keluarga Sudarta, semua upaya mereka akan sia-sia. Yulia mengambil tisu untuk menyeka semua air mata dari wajah Yasmin. Aku akan menangani Amelia untukmu. Tetap percaya padaku. Kali ini aku akan melempar Amelia ke neraka, dan dia tidak akan pernah berbalik lagi. Di rumah sakit, Bibi Listi belum sadar, jadi Amelia menyeka tubuh Bibi Listi dengan handuk hangat, lalu mengambil botol termos dan pergi ke ruang air panas untuk mengambil air. Tiba-tiba 2 pria berbaju hitam muncul di ruang air panas, dan mereka menutup pintu. Amelia segera memandang kedua pria itu dengan waspada, dan diam-diam memasukkan tangan kecilnya ke dalam sakunya, bersiap untuk membuat panggilan telepon. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Si cantik kecil, jangan takut, kami tidak punya niat jahat. Kedua pria berbaju hitam itu dengan cepat melangkah maju dan menutupi mulut Amelia dengan sapu tangan. Amelia berjuang keras, tetapi segera dia mencium bau aneh di sapu tangan. Ia telah dibius. Ponsel di tangannya jatuh ke tanah. Amelia memejamkan mata, matanya berubah menjadi kegelapan. Salah satu pria berbaju hitam mengambil Amelia dan tersenyum kecut. Gadis cantik kecil, kamu memiliki kulit licin dan tubuh harum. Kami sudah lama tidak menemui orang yang begitu cantik. Orang berpakaian hitam lainnya mendesak, keluarkan dia dulu dan bawa dia ke dalam mobil. Majikan membayar kami untuk bermain dengannya. Apakah kamu takut tidak bersenang-senang? Yulia tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Di malam hari, ponselnya berdering dengan pesan. Yulia mengklik MMS dan melihatnya sebagai foto grafis. Pria yang tidak berpakaian itu menekan tubuh Amelia dan adegan itu sangat eksplosif. Yulia melihat foto itu beberapa kali. Elena didesak oleh laki-laki itu dan tidak bisa melihat seluruh wajahnya, tapi dia terlihat samar-samar dari samping. Berita besar, Yulia menunjukkan senyum yang mengerikan. Saat ini, pesan teks lain datang dari ponsel gadis ini rasanya sangat enak. Yulia dengan cepat mengirimkan uang ke rekening yang ditunjuk oleh pihak lain, dan kemudian dia mengirimkan foto tidak senonoh ini ke mantan agennya, menyerahkan foto tidak senonoh ini ke beberapa perusahaan besar pemasaran hiburan Google, dan biarkan mereka menyampaikan berita pada saat yang sama. Judul ini adalah Kehidupan Malam Amelia, putri dari keluarga Wijaya. Yulia terlalu membenci Amelia. Dia membayar beberapa orang untuk menangkap Amelia dan kemudian membawanya berkeliling. Pada saat yang sama, dia menggunakan kontaknya di industri hiburan untuk menyampaikan berita dan benar-benar menghancurkannya. Reputasi Amelia akan jatuh ke tangan anjing. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.